Jumpa lagi sobat di pokok bahasan kita tentang vektor. Kita akan belajar kali ini operasi pada vektor. Saya akan coba menjelaskan dua operasi pada kesempatan ini, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya operasi perkalian akan saya bahas di video selanjutnya. Untuk pertama, saya akan mengajarkan tentang operasi penjumlahan. Pada vektor, kita akan menemui dua buah penyajian, yaitu secara geometris, artinya gambar, sobat masih ingat ya, dan penyajian secara analisis, artinya dia dalam bentuk angka. Saya akan mulai dulu dari penyajian secara geometris. Penjumlahan vektor, untuk penyajian secara geometris berarti kita harus menggambar. Ini sebagai contoh. Untuk pembahasan pertama, ketika kita menemui dua buah vektor yang searah. Searah artinya arahnya sama. Ketika dua vektor ini akan kita jumlahkan, yang perlu kita perhatikan adalah panjang ruas garis. Untuk A memiliki panjang ruas garis seberapa, untuk B seberapa. Nah, ketika kita akan menjumlahkan secara geometris, kita hanya tinggal melanjutkan saja. Maksudnya gimana? Maksudnya dari sepanjang ruas garis A ini kita kenal sebagai titik pangkalnya, dan ini sebagai titik ujungnya. Ini untuk vektor A. Ketika dia dijumlahkan dengan vektor B, maka titik pangkal dari vektor B kita temukan ke titik ujung dari vektor A. Kita ketemukan, akibatnya dia akan menjadi satu buah garis yang panjang dari ruas garis ini adalah jumlah dari vektor A ditambah vektor B. Sekarang untuk contoh yang kedua, ketika dua buah vektor arahnya berbeda. Untuk vektor yang arahnya berbeda, sebagai contoh saya membuatkan ada vektor A dan ini ada vektor B. Bagaimana penjumlahan dua buah vektor yang arahnya berbeda? Ada dua aturan yang biasa digunakan. Yang pertama disebut aturan segitiga, dan yang kedua disebut aturan jajar genjang. Disebut aturan segitiga karena hasil akhir atau gambar dari hasil akhirnya berupa segitiga. Sedangkan disebut aturan jajar genjang karena hasil akhirnya itu didapatkan dari bentuk jajar genjang. Saya akan menjelaskan ini satu demi satu. Pertama, saya akan mulai dari aturan segitiga. Untuk pengerjaan aturan segitiga, yang harus kita ketahui kembali adalah titik pangkal. Jadi kita berdiri pada titik pangkal. Jadi ini vektor yang diketahuinya mula-mula ini sebagai vektor B dan ini sebagai vektor A. Nah, ketika dua vektor ini akan kita jumlahkan, kita menggambarnya pada bidang yang lainnya. Bidang yang ini. Ketika ini akan kita jumlahkan dua vektor ini, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita menggambar vektor A-nya dulu. Jadi kita ikuti bentuk atau ruas garis dari vektor A. Bentuk atau ruas garisnya seperti ini. Nah, kemudian hampir sama dengan soal atau di contoh soal untuk vektor yang searah, dari titik ujung dari vektor A ini kita akan memulai membuat vektor B-nya. Jadi vektor B kita tidak menggambar dari titik pangkal yang sama dengan A, tapi vektor B kita gambar dari titik ujung vektor A. Jadi seolah-olah seperti kita memindahkan ruas garis ini ke bagian ujung dari vektor A sini.
Jadi gambarnya akan seperti ini. Nah, ketika ini sudah ditempatkan di bagian titik ujung vektor A, kemudian ruas garis vektor B nya kita gambar, penjumlahan vektor A ditambah vektor B adalah bentuk ruas garis yang ini, yang dimulai dari titik pangkal ke titik ujung vektor B. Kita tarik garis lurus, jangan lupa kita beri panah. Nah, panahnya mengikuti mulai dari titik pangkal hingga ke titik ujung si vektor yang akan kita tambahkan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sekarang untuk metode atau aturan jajar genjang, sama dari vektor A dan B kita gambar pada bidang yang lain. Nah, hanya perbedaannya dengan aturan segitiga, ini kita akan menggambar mengikuti contoh soalnya. Kita menggambar mengikuti contoh soal. Jadi awalnya ini belum ada ya. Ini awalnya belum ada. Ini adalah vektor A, ini vektor B. Karena aturan jajar genjang, jadi kita akan membuat bentuk jajar genjang. Nah, bagaimana membentuk jajar genjang ini? Ini tidak sembarang, artinya ada aturan mainnya. Jadi yang pertama kita bisa mulai dengan cara dari titik ujung vektor A kita membuat vektor B. Jadi vektor B yang ada di sebelah sini kita pindahkan ke sebelah sini. Karena itu makanya ini dibuat garis yang putus-putus. Ini sebenarnya menunjukkan ini bayangan dari vektor B. Nah, kemudian sekarang ditukar. Dari titik ujung vektor B sebelah sini kita akan membuat vektor A. Nah, caranya dengan menggeser vektor A ini titik pangkalnya berhimpit dengan titik ujung vektor B. Setelah kita gambar, maka kita akan ketemu panah vektor A ujungnya ada di sini. Nah, sebelumnya panah vektor yang B ujungnya dari sebelah sini. Nah, pertemuan kedua buah panah ini yang akan menjadi titik ujung dari penjumlahan vektor A dan B. Jadi dibuat vektor baru yang mulai dari titik pangkal vektor A dan vektor B, tarik ke ujung pertemuan kedua garis tadi, atau ujung pertemuan kedua panah tadi. Nah, bertemunya kedua panah tadi di sini, tarik garis. Jadi ini adalah ruas garis untuk vektor A ditambah vektor B. Jadi kalian boleh menggunakan metode segitiga atau aturan segitiga, kalian juga boleh menggunakan metode aturan jajar genjang. Dua-dua ini sama saja, karena kalau kita bisa perhatikan bahwa bentuk ruas garisnya antara bagian segitiga maupun bagian jajar genjang sama, tidak ada bedanya. Oke, semoga bisa dipahami. Lalu saya akan masuk ke penyajian secara analisis. Untuk penjumlahan vektor, kita akan bagi nanti menjadi vektor dimensi 2 dan vektor dimensi 3. Nah, awal ini saya akan menjelaskan vektor dimensi 2. Untuk penjumlahan vektor secara analisis, ingat vektor hanya bisa dijumlah dan dikurang ketika dia memiliki sumbu yang sama. Artinya mereka hanya bisa ditambahkan atau dikurang jika terletak pada satu sumbu. Tapi jika beda sumbu, mereka tidak bisa dijumlah ataupun dikurang. Sebagai contoh ada vektor U. Ini kalau masih ingat ini ditulis secara kolom ya. Ini penyajian vektor secara kolom. Ada vektor U 23 dan vektor V min 14.
Berapakah U ditambah V? Kita tulis U nya 2 dan 3, kemudian V nya min 1 dan 4. Ketika harus dijumlahkan, kita tinggal menjumlahkan yang memiliki letak yang sama. Yang atas jumlahkan dengan yang atas, artinya 2 ditambah min 1 hasilnya 1, dan 3 ditambah 4 hasilnya 7. Ini hasil akhir dari penjumlahan vektor U tambah vektor V. Kemudian bagaimana kalau dijumlahkan 3U ditambah 2V? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian 3 dan 2. 3 dan 2 ini disebut skalar. Artinya dia bukan vektor, tapi dia berupa angka. Jadi skalar ini atau angka ini itu nanti akan kita kalikan dengan vektornya. Jadi 3 ini akan kita kalikan dengan komponen-komponen dari vektor U, 2 ini akan kita kalikan dengan komponen-komponen dari vektor V. Jadi nanti kita boleh letakkan seperti ini, 3 dan dalam bentuk kolom ini ada vektor U tadi 2, 3 dan tambah 2 kali ini ada vektor V min 1, 4. Kita kalikan dengan semua yang ada dalam kolom ini. 3 kali 2 hasilnya 6, 3 kali 3 hasilnya 9, dan ini 2 kali min 1 hasilnya min 2, 2 kali 4 hasilnya 8. Lalu kita jumlahkan seperti yang tadi, 6 tambah min 2 hasilnya 4, dan 9 tambah 8 hasilnya 17. Demikian sobat, sampai jumpa di video selanjutnya.